Ia datang hanya membawa cangkul dan rahasia. Tapi siapa sangka cinta justru membuatnya hampir melupakan alasan ia datang ke sekolah itu, membalas dendam. Pagi itu, Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan saat Pak Bima melangkah ke taman belakang sekolah. Sepasang sarung tangan lusuh tergenggam erat di tangannya, dan di pundaknya tergantung gembor logam berisi air. Langkahnya pelan, nyaris, tak terdengar, seolah ia tak ingin mengusik ketenangan bunga-bunga yang baru saja mekar semalam. Sekolah masih sepi, hanya suara sapu penjaga kantin dan gelegak air dari kran lapangan yang mengisi udara. Di antara semua staf sekolah, Pak Bima adalah yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia memang hanya tukang kebun, tapi taman-taman di SMA negeri, Puspa Bangsa adalah hasil tangannya yang sabar. Pak Bima bukan nama aslinya, tapi semua orang memanggilnya begitu sejak ia datang 2 tahun lalu. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak tuntutan. Hanya bekerja, tersenyum, dan mengangguk. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tidak ada yang peduli. Sampai pagi itu. Pak Bima, pagi. Suara perempuan itu melintas seperti angin segar. Ia mendongak. Bularas berdiri di ujung jalan setapak batu, dengan blaus putih dan rok abu yang jatuh rapi. Rambutnya dikuncir rendah, dan matanya yang bening menyipit karena senyum. Seolah matahari pun ingin menyapa lebih dulu padanya setiap hari. "Selamat pagi, Bu Guru," jawab Pak Bima, menunduk. Bularas melangkah mendekat. Tumit sepatunya menyentuh tanah berumput, meninggalkan jejak samar di antara kelopak kenanga yang gugur. "Saya suka bunga yang Bapak tanam di sini. Wangi kenangannya lembut sekali," katanya, menunduk menghirup. Pak Bima mengangguk. "Bunga itu memang harum paling tajam saat pagi, Bu, tapi tak banyak yang tahan mekar lama. Seperti perasaan manusia." "Ya," gumam Bularas setengah bergurau. Mereka tertawa, lalu hening, tapi bukan hening yang canggung, hening yang nyaman, hening yang terasa seperti jeda di tengah musik yang indah. Pak Bima mencuri pandang. Di mata perempuan itu, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Lelah yang disembunyikan, luka yang dipoles rapi dengan bedak dan senyum. "Kalau Bularas suka, saya bisa tanam lebih banyak di dekat ruang guru," katanya perlahan. "Terima kasih, Pak. Tapi saya lebih suka diam-diam ke taman ini, rasanya lebih tenang." Dan hari itu untuk pertama kalinya, Bularas duduk di bangku batu dekat kolam kecil. Pak Bima melanjutkan menyiram pura-pura sibuk. Tapi sesekali matanya mencuri waktu untuk melihatnya. Ia mencoba mengingat dirinya sendiri. Dulu, pria di balik jaket profesor, yang pernah mengajar dengan semangat di kampus besar. Pria yang tidak akan pernah diperhatikan oleh wanita seperti Bularas. Kalau bukan karena nasib mempertemukan mereka di taman ini. Hari-hari berikutnya, pertemuan, mereka menjadi rutinitas kecil. Bularas sering membawa kopi atau bekal kecil. Kadang hanya duduk diam, kadang bertanya tentang bunga, tentang hidup. "Pak Bima pernah kuliah?" tanyanya suatu pagi. Pak Bima terdiam, lalu mengangguk. "Pernah, Bu. Dulu, sudah lama." Kelihatan dari cara Bapak bicara, nggak seperti tukang kebun biasanya. Pak Bima tersenyum samar. "Kadang kita tak bisa memilih di mana kita akan tumbuh, Bu. Tapi kita masih bisa memilih untuk tetap hidup." Perempuan itu terdiam lama. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu dalam dirinya. Di ruang guru, nama Bularas kerap jadi bahan bisik-bisik. Bukan karena hal buruk, tapi karena pesona dan keramahan yang membuat banyak guru pria merasa berdebar tiap kali ia lewat. Tapi tak ada yang tahu bahwa guru cantik itu hidup dalam pernikahan yang dingin. Suaminya, seorang dosen universitas, jarang pulang, dan kalau pulang pun hanya untuk tidur dan kembali pergi. Dan mungkin karena itulah, taman kecil dan percakapan ringan dengan Pak Bima jadi pelarian sunyi yang ia cari. Pak Bima sendiri mulai dihantui dilema. Ia ingat betul wajah Arya, suami Bularas, pria yang dulu menjabat sebagai kolega dan sahabatnya. Pria yang menjatuhkan kariernya, mencuri penelitiannya, dan membungkamnya dengan tuduhan korupsi. Semua berkas, semua saksi seolah berpihak pada Arya. Dan sejak itu hidup Pak Bima runtuh. Ia tidak datang ke sekolah itu karena tak punya pilihan. Ia datang karena itulah tujuannya. Sekolah itu dekat dengan rumah Arya. Ia tahu, cepat atau lambat,
ia akan menemukan celah untuk membalas. Tapi rencana itu mulai kabur sejak Bularas hadir di bangku batu taman itu. Taman itu tetap diam, tapi di balik diamnya, dua benih sudah mulai tumbuh. Satu adalah cinta yang lembut, dan satu lagi adalah dendam yang tak bisa ditebus dengan air hujan. Pagi itu hujan baru saja reda. Embun di daun-daun belum sempat jatuh dan langit masih menggantungkan warna kelabu. Suasana sekolah sedikit lebih lengang dari biasanya. Suara derap sepatu siswa di koridor masih terdengar, tapi gemanya pelan, seolah ikut menyesuaikan diri dengan langit yang muram. Pak Bima kembali menyibukkan diri di taman belakang, menyemai benih melati dan merapikan tanaman rambat yang mulai liar. Tangannya sibuk, tapi pikirannya tidak. Setiap gerakan seolah menyusun kembali fragmen-fragmen yang belum selesai dalam hidupnya. Ia belum tahu kenapa Bularas begitu sering datang akhir-akhir ini. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi sekarang hampir setiap pagi, bahkan kadang saat istirahat, Bularas menyelinap ke taman dan duduk di bangku yang sama. Kadang mereka bicara, kadang hanya diam. Tapi diam mereka tak pernah canggung. Justru dari diam itu muncul kedekatan yang pelan-pelan mengikis batas. Hari itu, Bularas datang dengan sebuah buku di tangannya. Novel klasik Saman karya Ayu Utami. Ia duduk membuka halaman yang sudah dilipat ujungnya, lalu bertanya sambil setengah tersenyum. Pak Bima suka baca sastra? Pak Bima mengangguk pelan. Dulu, sekarang, lebih banyak baca rumput. Mereka tertawa. Di buku ini, cinta dan pemberontakan ditulis dalam satu tarikan napas. Liar, tapi jujur, kata Bularas. Saya kadang iri dengan tokoh-tokoh di dalamnya. Mereka berani. Pak Bima tidak langsung menanggapi. Ia menatapnya lama. Tapi keberanian kadang bukan soal melawan. Kadang soal bertahan. Bularas menatap Pak Bima dalam-dalam. Apa Pak Bima sedang bertahan dari sesuatu? Hening. Angin melintasi rambut Bularas. Wangi tanah basah menyeruak di sela-sela napas mereka. Banyak hal, Bu, tapi sebagian besar sudah terlalu lama untuk disesali dan terlalu pahit untuk diulang. Hari itu Bularas tak langsung pergi setelah bel berbunyi. Ia masih duduk di bangku taman, bahkan setelah Pak Bima mulai menyiram. Dari balik semak, diam-diam ia memperhatikan gerak-gerik lelaki itu. Ada sesuatu dalam diri Pak Bima yang membuatnya nyaman. Bukan sekadar perhatian, tapi kehadiran yang tidak menuntut, tidak memaksa. Dan di tengah hidupnya yang penuh keheningan dingin di rumah, kehadiran seperti itu terasa seperti tempat bernaung. Di sisi lain sekolah, dua guru pria memperhatikan Bu Laras yang kembali dari taman dengan senyum samar. Kamu lihat Bu Laras akhir-akhir ini? Gumam Pak Seno, guru matematika. Iya. Kayak lebih sering menyendiri, balas rekannya Pak Dani. Tapi entah kenapa, setiap kali balik dari taman belakang, wajahnya lebih cerah. Pak Seno tertawa kecil. Apa jangan-jangan si tukang kebun kita yang bikin cerah itu? Mereka tertawa, tidak sungguh-sungguh percaya. Tapi benih kecurigaan itu sudah jatuh di tanah gosip ruang guru. Sore hari, Pak Bima tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku batu tempat Bularas biasa duduk, memandang kolam kecil di depannya. Di kantong bajunya terselip selembar kertas surat dari seorang mantan kolega lama, satu-satunya yang dulu percaya padanya. Isinya singkat. Aku baru tahu Arya diangkat jadi kepala proyek penelitian nasional. Mungkin kamu harus tahu, ada arsip lama di fakultas yang tidak pernah dibuka setelah kau pergi. Pak Bima meremas surat itu. Dendam yang sempat tenang mulai menggeliat lagi. Tapi bersamaan dengan itu, muncul bayang senyum Bularas di antara bunga kenanga. Cinta dan dendam, keduanya seperti tanaman. Keduanya perlu waktu untuk tumbuh, tapi satu memberi harum. Satu lagi bisa mematikan dari akar. 1 minggu berlalu sejak surat itu datang. Dan sejak hari itu senyum Pak Bima mulai kehilangan bentuknya. Ia masih datang pagi, menyiram bunga seperti biasa. Tapi ada sesuatu di balik matanya yang berubah. Sorotnya tak lagi teduh, ada bara kecil yang mulai menyala kembali. Namun yang tak berubah adalah Bularas. Pagi ini ia datang lebih awal dari biasanya. Mungkin sengaja, mungkin hanya rindu.
Ia membawa 2 cangkir kopi hangat dalam gelas kertas, menyerahkan salah satunya kepada Pak Bima yang tengah jongkok di bawah pohon palem. "Saya yang ngopi duluan hari ini," katanya sambil tersenyum kecil. Pak Bima menerimanya dengan pelan. "Terima kasih, Bu, kopi yang pagi-pagi begini selalu terasa lebih jujur." Bu Laras tertawa pelan. Seperti kita, Pak Bima hanya menatapnya. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya terasa terlalu rapuh untuk diucapkan. Hari itu mereka duduk lebih lama. Bu Laras bercerita tentang suaminya, Arya, bukan dengan kemarahan atau keluhan, tapi dengan datar, dengan suara yang sudah lelah memendam. "Arya, itu seperti tembok. Saya bisa bicara selama berjam-jam, tapi tak satu pun masuk ke kepalanya. Dia selalu sibuk, selalu menyimpan sesuatu. Bahkan napasnya pun rasanya seperti milik orang lain." Pak Bima menunduk. Nama itu, Arya, membakar dadanya. Tapi ia tetap diam. Ia tahu belum waktunya. "Saya tahu ini mungkin salah, Pak." "Bu," Laras menatap cangkir kopinya. "Tapi saya bahagia setiap pagi ke taman ini. Bahagia ngobrol dengan Bapak. Saya bahkan merasa lebih hidup." Kata itu membuat Pak Bima menggigil pelan. Bukan karena udara, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba mencubit dadanya. Apakah ini bagian dari rencana, atau apakah hatinya sudah benar-benar lepas dari kendali? Sore harinya, Pak Bima tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu milik Pak Arif, mantan koleganya di universitas. Satu-satunya orang yang tahu kebenaran. "Jadi kamu yakin ada yang disembunyikan?" tanya Pak Arif setelah menyambutnya masuk. "Lebih dari yakin," jawab Pak Bima. "Kalau arsip yang kau bilang masih ada, mungkin aku bisa buktikan bahwa aku dijebak. Bahwa Arya bukan hanya koruptor, tapi pembohong besar." Pak Arif mengangguk, ragu. "Tapi kalau kau berhasil, lalu apa? Kau akan memenjarakan suami dari perempuan yang sekarang sedang kau cintai?" Pertanyaan itu menghantam Pak Bima lebih keras dari yang ia duga. Malamnya, Pak Bima duduk di rumah kecil kontrakannya. Di depannya, pot-pot kecil berisi bibit bunga. Tapi pikirannya melayang ke taman, ke bangku batu, ke mata bening yang memandangnya pagi tadi, dan ke wajah Arya yang masih ia ingat jelas saat menjatuhkan namanya di rapat dosen terakhir mereka. Dulu ia datang ke sekolah itu hanya dengan satu tujuan, membalas. Tapi kini, satu perasaan lain tumbuh. Bersama dendam itu, sama kuatnya, sama berbahayanya. Sementara itu, di rumah besar bergaya minimalis yang hanya berisi keheningan, Bu Laras duduk di ruang tengah sendirian. Suaminya belum pulang. Seperti biasa, ia membuka ponselnya dan membuka galeri. Foto bunga kenanga yang ia ambil diam-diam di taman, dan foto Pak Bima dari jauh sedang menyiram bunga dengan kepala sedikit tertunduk. Ia memperbesar foto itu, lalu menyentuh layar, lama, seolah bisa menyentuh wajah di balik gambar. "Siapa kamu sebenarnya, Pak Bima? Dan kenapa saya makin takut kehilangan kamu?" Tak semua cinta tumbuh dari pertemuan. Kadang, ia tumbuh dari luka yang sama. Dan ketika dua luka saling menyentuh, yang lahir bukan hanya cinta, tapi juga pilihan paling sulit, mengikuti hati, atau menuntaskan dendam. Hari itu matahari bersinar terang, kontras dengan hati Pak Bima yang mulai mendung. Ia menyapu dedaunan kering di taman belakang sekolah, namun pikirannya jauh, terpecah antara cinta dan tujuan. Di kantong bajunya, surat dari Pak Arif sudah lusuh dibaca berkali-kali. Arsip yang dimaksud memang masih ada di fakultas. Isinya cukup untuk membuka kembali kasus lama yang membuatnya kehilangan segalanya. Tapi setiap kali ia ingat wajah Bu Laras, ia ragu. Ia tahu satu hal pasti, jika kebenaran terbuka, hidup perempuan itu akan ikut runtuh. Dan pagi itu retakan kecil mulai terbentuk. Bu Laras datang seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak langsung tersenyum, tidak membawa kopi. Langkahnya pelan bahkan gugup. "Pak Bima," katanya pelan duduk di bangku batu. "Ada apa, Bu?" Ia menggenggam kedua tangannya sendiri lalu mendesah. "Tadi malam Arya tiba-tiba pulang. Dan entah kenapa, dia menuduh saya berselingkuh." Pak Bima membeku.
Dia bilang, ada orang yang melihat saya terlalu sering ke taman. Dia tidak menyebut nama, tapi saya tahu dia curiga. Pak Bima mengalihkan pandangan. Skenario yang paling ia takuti mulai terjadi. Saya bilang tidak ada apa-apa, tapi saya sendiri mulai bertanya pada diri saya. Kita ini, apa? Pak Bima? Henning. Pak Bima ingin menjawab, tapi bibirnya hanya membuka sedikit, lalu menutup kembali. Hatinya menjerit, tapi lidahnya lumpuh. Saya tahu ini salah, tapi kalau saya bilang saya jatuh hati pada Bapak, itu bukan karena saya sedang rapuh, tapi karena saya merasa hidup lagi. Air mata menetes di sudut mata Bularas. Cepat-cepat ia usap. Pak Bima ingin menyentuh bahunya, menenangkannya. Tapi yang ia lakukan hanyalah berdiri, berjalan ke arah semak, pura-pura merapikan batang tanaman yang sebenarnya sudah rapi. Sementara itu, Arya duduk di dalam mobil mewahnya yang terparkir tak jauh dari pagar sekolah. Ia memandangi arloji, mengetuk-ngetuk setir. Di kursi penumpang terdapat berkas hasil investigasi yang ia bayar mahal kepada seseorang. Foto-foto Bularas dan Pak Bima tidak sedang berpelukan, tidak juga mencurigakan, tapi cukup untuk menanam benih curiga. Arya menghela napas. Kau pikir, aku tak tahu siapa kau sebenarnya, Bima? Gumamnya pelan. Ia membuka sebuah map tua. Di dalamnya salinan surat pengunduran diri Pak Bima dari kampus, dan rekaman hasil rapat internal yang sudah lama ia simpan. Semua jejak telah ia rapikan. Tapi kini, masa lalu itu kembali menghantuinya. Bukan dari pengadilan, tapi dari taman sekolah yang tak pernah ia anggap penting. Malamnya, Pak Bima menatap cermin kecil di rumah kontrakannya. Ia mencoba melihat siapa dirinya sekarang. Tukang, kebun atau mantan dosen yang dihancurkan sistem. Laki-laki yang menyimpan dendam atau pria yang mencintai istri musuhnya sendiri. Pikirannya terusik ketika ia membuka laci dan melihat kembali arsip yang dikirim Pak Arif. Catatan proyek penelitian yang dulu diambil Arya, dan satu catatan evaluasi yang ditandatangani oleh dekan menyebut nama Pak Bima sebagai dicurigai, bukan terbukti. Itu celah. Itu pintu masuk untuk membuka kembali kasus. Namun, apakah membuka pintu itu juga berarti menutup semua kemungkinan dengan Bularas? Sementara itu di rumah Bularas pertengkaran senyap terjadi. Jadi ini yang kau lakukan di sekolah? Duduk-duduk dengan tukang kebun? Tanya Arya. Dingin. Bularas menatapnya tajam. Dia lebih banyak bicara dengan saya dalam 5 menit daripada kamu selama 5 tahun. Tamparan itu tak perlu tangan. Arya menatap istrinya dengan sorot tajam. Kau bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Bularas mengernyit. Maksud kamu? Arya hanya tersenyum miring. Tunggu saja Laras. Orang seperti dia tak datang ke sekolah cuma untuk menanam bunga. Dia punya rencana, dan kamu cuma bagian kecil dari itu. Kepercayaan mulai retak, dendam mulai menemukan jalannya kembali, dan cinta mulai diuji oleh kebenaran yang tak semua orang siap menerimanya. Hari itu langit mendung, seolah tahu ada yang akan pecah, bukan hanya di langit tapi juga di hati-hati yang saling menyimpan rahasia. Pak Bima datang lebih pagi dari biasanya. Ia berjalan pelan ke taman, membawa sekop dan kantong pupuk, tapi hatinya penuh kegelisahan. Arya sudah mulai bergerak. Ia tahu waktunya tak banyak lagi. Jika semuanya terbuka terlalu cepat, Bularas bisa ikut hancur. Di sudut taman tempat ia biasa menyimpan peralatan, ia menggali sedikit bagian tanah. Tapi bukan untuk menanam. Ia mengubur arsip-arsip salinan yang ia simpan dalam plastik tahan air. Sebagian berisi bukti penggelapan proyek. Sebagian lagi fotokopi catatan evaluasi yang mengarah pada nama Arya. Ia tak siap menyerahkannya ke siapapun. Belum. Tapi jika ia jatuh, ia ingin kebenaran tetap bisa ditemukan. Sementara itu, di ruang guru, Bularas membuka laptopnya. Dengan hati tak tenang. Kalimat Arya malam itu terus terngiang. Kau bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Ia bukan tipe perempuan pencemburu atau curiga. Tapi ada satu bagian dari dirinya yang ingin tahu lebih dalam. Bukan karena ia takut, tapi karena ia peduli. Ia membuka mesin pencari, mengetik nama. Bima Prasetya, dosen pertanian. Hasilnya muncul perlahan. Foto lama seorang pria berkemeja putih dengan senyum lebar.
Artikel tahun 2013, Dr. Bima Prasetya, ahli agronomi termuda Universitas Negeri Harjayana. Tangannya, Gemeter. Itu Pak Bima. Artikel lain muncul di bawahnya, tahun 2017. Dugaan korupsi dana proyek penelitian hortikultura, nama dosen Bima Prasetya disebut. Tapi tak ada kelanjutan, tak ada vonis, tak ada bukti. Hanya gosip yang dibesarkan media, laras, menutup laptop pelan. Dunia di sekelilingnya seolah runtuh dalam diam Pak Bima selama ini, menyembunyikan siapa dirinya, dan ia telah jatuh hati pada seseorang yang mungkin menyimpan lebih dari sekadar luka. Sore harinya, Bularas datang ke taman seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya ragu. Pak Bima yang sedang menyiram bunga menoleh, lalu langsung tahu sesuatu telah berubah. Kenapa tak pernah bilang kalau Bapak dulu dosen? Tanya Bularas tanpa basa-basi. Pak Bima terdiam. Sekop di tangannya turun perlahan. Jadi kamu sudah tahu. Kenapa menyembunyikan itu? Pak Bima menatapnya. Lama. Karena aku tak ingin kau mengenalku sebagai seseorang yang gagal. Bu, Laras menahan napas. Dulu aku pikir bisa melupakan semuanya dengan menanam. Tapi ternyata dendam itu tumbuh juga, Laras. Dan aku ke sekolah ini memang karena satu tujuan, untuk membalas pada Arya. Mata Bularas membelalak. Jadi aku ini bagian dari rencana kamu? Awalnya, ya, jawab Pak Bima jujur. Tapi kemudian kamu jadi satu-satunya hal yang bikin aku ingin berhenti balas dendam. Kamu membuat aku merasa seperti manusia lagi. Air, mata jatuh di pipi Bularas. Bukan karena marah, tapi karena hancur. Aku mencintaimu, Bima. Tapi, cinta yang dibangun di atas rahasia selalu menyakitkan. Malamnya, Pak Bima menulis surat, tinta hitam di atas kertas tua. Laras, jika aku pergi, bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tapi karena aku harus mengakhiri satu cerita sebelum bisa memulai yang baru. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, maka mungkin saat itu aku sudah tak di taman lagi. Ia menyelipkan surat itu di bawah pot kenanga yang biasa dirawat Bularas, di tempat yang hanya mereka berdua tahu. Kemudian ia pergi ke tempat semuanya dimulai, Fakultas Pertanian, untuk membuka kembali pintu lama yang selama ini ia tutup dengan paksa. Kebenaran tak selalu datang dengan kelegaan. Kadang, ia datang membawa badai, dan cinta hanya bisa bertahan jika keduanya siap menembus badai bersama. Kehidupan di sekolah mulai terasa berbeda bagi Bularas. Setiap kali melangkah rasanya ada yang mengganjal di hatinya, seperti bayangan yang terus mengikutinya, namun tak bisa ia tangkap. Setelah percakapan dengan Pak Bima, segalanya berubah. Dia tahu di suatu tempat Pak Bima sedang menghadapi masa lalu yang gelap, dan di tempat lain suaminya, Arya, sedang merencanakan langkah selanjutnya. Namun ia juga tahu satu hal, cinta tidak selalu bisa dipahami dengan akal. Hari itu ia memutuskan untuk bertindak. Bukannya bersembunyi, ia akan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang Pak Bima dan tentang suaminya, Pak Bima. Sampai di Fakultas Pertanian yang sudah lama tidak ia kunjungi. Gedung-gedung megah itu terlihat berbeda dari terakhir kali ia menjejakkan kaki di sana. Semua kenangan tentang kampus ini, tentang dosen-dosen yang menyebutnya sebagai bintang muda di bidang agronomi, tentang proyek besar yang ia pimpin, semua itu terasa begitu jauh. Bahkan bau tanah dan pupuk yang biasa menjadi bagian dari hidupnya kini, mengingatkan pada sesuatu yang lebih gelap. Ia berhenti di depan gedung rektorat, menatap kaca jendela yang memantulkan dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Hari ini ia bukan Pak Bima tukang kebun. Ia adalah Bima Prasetya, mantan dosen yang dijebak oleh kekuasaan. Jika ia bisa mengungkapkan kebenaran, semua akan berubah. Namun harga yang harus dibayar, ia belum siap menghadapinya. Dengan langkah pasti, ia masuk ke dalam gedung, mencari ruang, arsip. Sesuatu yang mungkin bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang bersalah, bahwa Arya, yang kini adalah suami Bularas, adalah orang yang mengatur segalanya di balik layar. Di sekolah, Bularas tidak bisa menahan dirinya lebih lama, tertarik dengan penemuan yang ia temukan tentang Pak Bima.
Ia mencoba menyelidiki lebih dalam. Namun semakin banyak ia menggali, semakin banyak pula yang ia temukan. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah berbicara dengan seseorang yang bisa memberinya informasi lebih. Pak Arif adalah teman lama suaminya, juga rekan kerja Pak Bima di universitas. Seorang pria yang mungkin tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Bima. Bu Laras menatap foto Pak Arif yang ada di ruang guru. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk meneleponnya. Pak Arif, bisa bertemu dengan saya? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai Pak Bima. Pak Arif di ujung telepon terdengar ragu, namun akhirnya menyetujui pertemuan di kafe kecil dekat kampus. Di kafe, Bu Laras duduk menunggu, sambil meraba-raba gelas kopi yang sudah setengah habis. Tak lama kemudian Pak Arif datang dengan wajah tegang. Laras, ada apa? Kamu tampak sangat serius. Bu Laras menatapnya dalam-dalam. Pak Arif, apakah Anda tahu tentang masa lalu Pak Bima? Tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dia di kampus? Pak Arif terdiam beberapa detik lalu menunduk. Kamu ingin tahu lebih banyak, bukan? Bu Laras mengangguk. Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi di antara dia dan Arya? Pak Arif menghela napas. Laras, kau harus tahu satu hal. Pak Bima bukan hanya korban dari sistem. Ia juga korban dari orang-orang di sekitarnya. Arya, ia sangat ambisius. Dan dulu, dia menyabotase Pak Bima dalam proyek besar untuk memanfaatkan peluang sendiri. Tapi masalahnya bukan hanya itu, ada hal yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap. Bu Laras merasa darahnya berdesir. Apa maksudmu? Pak Arif menatapnya dengan tatapan serius. Pak Bima dijebak dalam sebuah kasus korupsi yang disiapkan oleh Arya. Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa Pak Bima terlibat. Namun kenyataannya Arya yang mengatur semuanya. Jika ini terungkap, bukan hanya Pak Bima yang hancur, tapi juga reputasi Arya. Pak Bima kembali ke rumah kontrakannya, namun ia merasa tidak tenang. Di tasnya, ia menyimpan salinan arsip yang didapatkan dari fakultas. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai ragu apakah benar ia bisa mengungkapkan semuanya tanpa melibatkan Bu Laras. Ia tahu jika ia membongkar kebenaran ini, hidup Bu Laras akan berubah selamanya. Cinta yang baru tumbuh itu mungkin harus berakhir. Di luar, hujan mulai turun deras. Pak Bima menatap foto Bu Laras yang ia simpan dalam dompet. Tak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan ini, tapi ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ia harus memilih. Antara mencintai dan menghancurkan. Ketika kebenaran mulai terlihat jelas, tak ada jalan kembali. Cinta dan dendam tak bisa berjalan seiring tanpa memecah semuanya. Sekarang, keputusan besar ada di tangan mereka, termasuk Pak Bima yang harus memilih. Apakah ia akan memilih untuk melindungi wanita yang ia cintai, atau menyerahkan segalanya untuk membuka masa lalu yang terlupakan? Hari-hari terasa semakin berat bagi Bu Laras. Setiap kali ia melangkah, pikirannya berputar pada dua pilihan yang kini ada di depan matanya. Tetap hidup dalam kebohongan, atau berhadapan dengan kenyataan yang pahit. Setelah pertemuannya dengan Pak Arif, ia tak bisa lagi menutup mata. Ia tahu bahwa Arya, suaminya, telah mengkhianati kepercayaannya dan menghancurkan hidup seseorang yang kini mulai ia cintai. Rasa sakit itu begitu besar, sampai-sampai ia tak tahu harus kemana. Mencintai Pak Bima berarti membuka pintu menuju penghancuran hidupnya sendiri. Namun, apa yang lebih buruk dari hidup dalam kebohongan? Pak Bima, di sisi lain, merasa semakin terjebak. Malam itu, ia duduk di ruang tamunya yang sederhana, memandang keluar jendela. Hujan yang turun membuat suasana semakin sunyi. Pikirannya terpecah antara surat yang ditulis untuk Bu Laras dan arsip yang kini ada di tangannya. Bukti yang bisa menghancurkan segalanya. Tiba-tiba suara ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Ia membuka pintu dan mendapati Bu Laras berdiri. Di sana, basah kuyup, dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Ia sempat ragu, namun dengan cepat ia membukakan pintu lebih lebar. Laras? Suara Pak Bima penuh keheranan. Kenapa kau di sini? Ada yang harus aku katakan, Bima, jawab Bu Laras pelan. Suaranya serak karena hujan yang membasahi tubuhnya. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang masa lalu kamu, tentang kasus yang menimpa kamu.
Aku tahu tentang Arya. Pak Bima terkejut. Tak ada yang lebih ia hindari selain percakapan ini. Tetapi apa yang ia rasa justru adalah beban yang sangat berat. Jadi kamu sudah tahu? Tanya Pak Bima dengan nada datar, tak mampu menyembunyikan kesedihan yang terpendam. Bularas mengangguk. Aku tahu kamu bukan hanya tukang kebun. Aku tahu kamu datang ke sini untuk satu alasan, tapi aku juga tahu aku tak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Pak Bima menatapnya dengan tatapan kosong. Laras, aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam masalahku. Kamu tidak tahu betapa dalamnya aku merencanakan semuanya. Betapa aku berharap bisa membalas Arya. Tapi aku juga tidak tahu apakah aku siap kehilanganmu. Laras menatap Pak Bima dengan mata penuh kesedihan. Aku tidak bisa mengabaikan semuanya, Bima. Aku mencintaimu. Tapi aku juga tak bisa terus hidup di dunia yang penuh kebohongan ini. Aku harus tahu kebenarannya. Pak Bima menarik napas panjang. Ia tahu saat ini ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Laras, aku dijebak oleh Arya dalam kasus korupsi yang membuatku kehilangan segalanya. Dia memanfaatkan posisiku di universitas untuk mengalahkanku. Semua yang aku lakukan untuk mendapatkan keadilan. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku membuka semuanya sekarang. Aku mencintaimu, tapi aku juga ingin menghancurkan hidupnya. Suasana menjadi begitu berat. Bularas menatapnya, berusaha mencerna kata-kata Pak Bima. Tapi apakah kamu yakin itu semua akan membuat semuanya lebih baik, Bima? Apa kamu siap melihat kehidupan kita berubah jika kebenaran itu terungkap? Pak Bima tak bisa menjawab, hatinya terbagi dua. Ia ingin sekali mengakhiri semua kebohongan ini, tetapi ia takut apa yang akan terjadi pada Bularas jika kebenaran terbuka. Di sisi lain, Arya duduk di ruang kerjanya dengan wajah yang penuh kegelisahan. Di atas meja, salinan arsip yang ia peroleh dari penyelidikan terdahulu terbuka. Foto-foto Bularas dan Pak Bima di taman, serta salinan berita tentang Pak Bima yang dimuat di media, telah cukup untuk membuatnya yakin. Semua ini akan berakhir. Dan kali ini ia akan memastikan Pak Bima tak bisa melawan. Ia mengambil teleponnya dan menekan nomor yang sudah ia kenal. Pak Arif, kita harus bergerak lebih cepat. Semua ini akan selesai dalam waktu dekat. Di ujung sana Pak Arif menjawab dengan suara tegang. Kita akan pastikan semuanya berakhir. Pak Bima sudah mulai menggali masa lalu. Kita tidak bisa membiarkan dia terus hidup dengan kebebasan. Arya tersenyum dingin. Aku sudah menunggu terlalu lama. Ini waktunya mengakhiri semuanya. Kembali ke rumah Pak Bima, Bularas menggenggam erat tangan Pak Bima, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bima? Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini jika kita terus hidup dalam kebohongan. Pak Bima menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, Laras. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Dan jika itu berarti aku harus menghadapi semuanya, termasuk menghancurkan Arya, aku akan melakukannya demi kamu. Dengan satu keputusan itu, semuanya berubah. Mereka berdua tahu apa yang akan datang tak akan mudah, tapi tak ada pilihan selain berhadapan dengan kenyataan. Cinta dan kebenaran tak selalu bisa berjalan seiring, dan kini, Pak Bima dan Bularas harus memutuskan apakah mereka berani menghadapinya bersama. Namun satu hal yang pasti, mereka tak bisa lagi lari dari kenyataan yang menghampiri mereka. Pagi itu hujan telah berhenti, meninggalkan langit kelabu yang samar-samar mulai terang. Di dalam rumah kecil Pak Bima, suasana terasa berat. Di meja makan, ada 2 cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya keheningan yang mengisi ruang. Bularas duduk dengan wajah serius menatap Pak Bima yang juga terdiam, seolah mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bima? Tanya Bularas, suaranya rendah, penuh keresahan. Ia merasa semakin terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia hindari lagi. Kebenaran tentang Pak Bima, tentang Arya, semuanya mengguncang fondasi kehidupannya. Pak Bima menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tak bisa kembali dari sini, Laras. Terlalu banyak yang aku lakukan demi membalas dendam, tapi kini aku hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Meskipun itu berarti kita harus bertaruh dengan segalanya.
Bularas menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Jika kita memilih untuk membuka semua ini, Bima, kita akan membuatnya lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Aku tak hanya akan kehilangan suamiku, tapi juga segala sesuatu yang kita bangun selama ini. Pak Bima menggenggam tangan Bularas dengan lembut. Laras, aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kalau aku tak mengungkapkan kebenaran, aku akan terus dihantui rasa bersalah, dan aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Mereka saling menatap, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari kegelapan ini adalah dengan menempuh jalan yang penuh resiko, menghadapi Arya, membuka semua kebohongan, dan berjuang untuk keadilan. Di sisi lain, Arya sedang menyiapkan langkah-langkah terakhir untuk mengendalikan situasi ini. Ia sudah lama menyiapkan strategi untuk menghancurkan Pak Bima dan memastikan tidak ada yang menghalangi jalannya. Setelah mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi, Arya tak bisa membiarkan Pak Bima dan Bularas bergerak lebih jauh. Telepon di tangannya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Arif muncul di layar. Pak Bima sudah mulai menggali massa. Lalu, ini saatnya kita bergerak cepat. Arya tersenyum tipis. Ia sudah menunggu saat ini. Jika Pak Bima ingin melawan, maka dia akan melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Arya tahu betul cara memanipulasi orang-orang di sekitar mereka. Dan kali ini Pak Bima tak akan pernah menang. Di sekolah, suasana semakin tegang. Bularas dan Pak Bima semakin jarang bertemu di luar taman. Namun, keduanya tahu bahwa langkah mereka tidak bisa ditarik mundur. Keputusan telah dibuat. Mereka harus menghadapi Arya, dan mereka harus melakukannya sekarang. Pak Bima pergi menemui Pak Arif di sebuah tempat yang sepi di luar kota, tempat yang tak seorang pun bisa menemukan mereka. Ada sesuatu yang harus mereka bicarakan, dan Pak Bima tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Pak Arif, kata Pak Bima, aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu tahu banyak tentang apa yang terjadi di balik layar. Tapi sekarang, aku ingin kita berbicara tentang kebenaran yang sebenarnya. Pak Arif menatapnya dengan tajam. Kebenaran itu bisa membunuhmu, Bima. Tapi jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu. Aku tak bisa melihatmu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka duduk di meja kecil di sudut ruangan, dikelilingi dokumen-dokumen lama yang membuktikan apa yang terjadi. Bukti yang selama ini disembunyikan yang akhirnya bisa menghancurkan Arya. Jangan salah paham Pak Arif, Pak Bima berkata dengan suara datar. Aku tak hanya ingin membalas dendam, aku ingin membebaskan diri dari masa lalu ini. Tapi kita harus bergerak cepat, sebelum Arya menyadari bahwa kita tahu. Pak Arif mengangguk, lalu memberikan beberapa dokumen tambahan yang sebelumnya ia sembunyikan. Ini yang kau butuhkan. Sekarang kamu harus siap menghadapi yang terburuk. Kembali di rumah Bularas, ia menatap surat yang baru saja Pak Bima tinggalkan untuknya. Dalam surat itu Pak Bima menjelaskan segalanya, tentang kebohongannya, tentang perasaan yang ia pendam, dan tentang niatnya untuk mengakhiri semuanya. Meskipun hatinya terbelah, Bularas tahu ini adalah saat yang tak bisa dihindari. Setelah membaca surat itu, Bularas memutuskan untuk menemui Arya. Hari itu juga, di ruang tamu rumah besar mereka, Arya sedang duduk dengan santai, menikmati segelas anggur. Ketika Bularas masuk, ekspresi wajahnya berubah. Laras, ada apa? Ada yang perlu aku bicarakan denganmu, Arya. Jawab Bularas tegas, suaranya lebih keras dari biasanya. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Pak Bima, dan aku tahu kamu yang menjebaknya dalam kasus korupsi itu. Arya tersenyum dingin. Laras, kau benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Kau ingin tahu kebenaran. Kebenaran yang akan menghancurkan hidup kita berdua. Bularas menatapnya tajam. Aku tak bisa lagi hidup dengan kebohongan, Arya. Aku akan mengungkapkan semuanya, semua yang terjadi. Aku tak peduli lagi dengan harga yang harus aku bayar. Arya bangkit, mendekatkan dirinya pada Bularas dengan langkah yang penuh ancaman. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Laras. Jika kau mengungkapkan semuanya, aku akan memastikan tak ada yang tersisa untukmu. Namun Bularas tak mundur. Ia berdiri tegak, tatapannya penuh tekad. Aku tak takut lagi, Arya. Aku sudah membuat keputusan.
Kebenaran kini sudah berada di tangan mereka. Tak ada lagi jalan mundur. Bu Laras dan Pak Bima harus menghadapi Arya dan mengungkapkan semua kebohongan yang selama ini tersembunyi. Namun, dalam perjalanan ini, mereka tahu bahwa harga yang harus mereka bayar mungkin lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, Bu Laras dan Pak Bima bertemu di taman belakang sekolah, tempat pertama kali mereka mulai berbicara lebih dalam satu sama lain. Kini, taman itu terasa berbeda. Rasanya, setiap sudutnya menyimpan kenangan, sekaligus ketegangan yang tak bisa mereka hindari lagi. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidup mereka, momen yang akan menentukan apakah mereka akan tetap bersama atau terpisah selamanya. Laras, kata Pak Bima, suaranya serius. Aku sudah mempersiapkan semuanya, Pak Arif, sudah memberikan bukti yang kita butuhkan. Sekarang, kita hanya perlu menghadapinya, mengungkapkan kebenaran. Bu Laras mengangguk, meski hatinya dipenuhi ketakutan yang dalam. Aku tahu, Bima. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kita tidak bisa lari lagi. Aku tak bisa hidup di dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Mereka saling bertatapan, saling memberi kekuatan. Setelah sekian lama, akhirnya mereka akan menghadapi kenyataan bersama, mencari keadilan dan mungkin dengan itu menyelamatkan cinta mereka. Di rumah besar mereka, Arya sedang duduk di ruang kerjanya, memandangi dokumen-dokumen yang ada di meja. Namun kali ini, ia tidak merasa tenang. Ada perasaan cemas yang terus mengganggunya. Ia tahu Bu Laras dan Pak Bima tidak mungkin berhenti begitu saja. Mereka pasti sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk mengungkapkan segalanya. Arya menekan telepon di tangan, menghubungi seseorang yang selama ini bekerja untuknya di bayang-bayang. Siapkan semuanya. Pastikan Bu Laras tidak bisa bergerak lebih jauh. Aku tak bisa membiarkan kebenaran ini keluar, ujarnya dengan nada dingin. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan semakin terbakar. Arya tahu, jika Bu Laras benar-benar mengungkapkan semuanya, hidupnya akan hancur. Saat sore tiba, Bu Laras dan Pak Bima menuju rumah Arya. Hati mereka berdebar keras, namun mereka tahu tidak ada jalan mundur. Setelah sekian lama, akhirnya mereka harus bertemu dengan Arya dan menghadapinya. Mereka duduk di ruang tamu besar yang megah, sementara Arya memasuki ruangan dengan senyuman dingin yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan kali ini, ia tak akan membiarkan siapapun merusak hidupnya. Ada apa, Laras? Tanya Arya. Suaranya terdengar tenang namun penuh ancaman. Kenapa kau datang ke sini? Bu Laras menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku tahu semuanya, Arya. Aku tahu kamu yang menjebak Pak Bima. Aku tahu bahwa kamu menggunakan kekuasaanmu untuk menghancurkan hidupnya. Tapi sekarang, aku akan mengungkapkan semuanya. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Arya terdiam, lalu tertawa kecil. Jadi itu yang kau inginkan, Laras? Kebenaran? Apa yang kamu harapkan dengan mengungkapkan semua ini? Kau tahu apa yang akan terjadi kalau kau melakukannya. Bu Laras tidak mundur. Aku tak peduli apa yang akan terjadi. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan membuka mata semua orang tentang siapa kamu sebenarnya. Pak Bima yang duduk di samping, Bu Laras berkata dengan suara keras, kami sudah punya bukti yang cukup, Arya. Kami tahu apa yang kau lakukan dan tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk mengungkapkan kebenaran. Arya bangkit dari kursinya, matanya penuh amarah. Kalian berdua tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Kebenaran yang kalian ungkapkan akan menghancurkan semuanya, termasuk dirimu, Laras. Kau tidak akan bisa kembali setelah ini. Pak Bima melangkah maju, menghadapi Arya dengan penuh keyakinan. Aku sudah kehilangan segalanya, Arya. Aku tak takut lagi, tapi aku tak akan membiarkanmu terus menghancurkan hidup orang lain hanya untuk ambisi pribadi. Arya menyeringai sinis. Kalian tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja. Aku punya kekuasaan, aku bisa menghancurkan kalian berdua. Namun pada saat itu, pintu terbuka, dan Pak Arif masuk dengan wajah tegang. Arya, kau sudah cukup. Jika kau melanjutkan semua ini, aku akan mengungkapkan semua yang aku ketahui. Tidak hanya tentang Pak Bima, tapi juga tentang dirimu. Arya menatap Pak Arif dengan tajam, tetapi kali ini ada rasa cemas di matanya. Ia tahu,
Pak Arif bukanlah orang yang bisa dia kontrol seperti yang lain. Apa yang kau katakan? Tanya Arya dengan suara bergetar. Pak Arif mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Semua bukti yang kalian butuhkan ada di sini. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, aku bisa membuka semuanya. Kalau kau tidak berhenti sekarang, aku akan mengungkapkan semuanya tanpa rasa takut. Arya terdiam sejenak, wajahnya berubah. Muram. Ia tahu, pertempuran ini sudah berakhir. Semua yang ia lakukan untuk menutupi masa lalunya kini terancam terbongkar. Di luar, hujan mulai turun lagi, menambah ketegangan yang sudah menguasai ruangan. Namun, meskipun situasi semakin mencekam, Bularas dan Pak Bima merasa seakan ada angin baru yang menerpa mereka. Mereka telah mengambil langkah besar untuk mengungkapkan kebenaran, dan sekarang tak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Arya akhirnya menundukkan kepalanya. Baiklah, kalian menang, katanya dengan suara yang terpecah. Aku akan menyerah. Pak Bima dan Bularas saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu perjuangan ini belum selesai, tetapi satu hal sudah jelas. Mereka telah menang, setidaknya untuk saat ini. Keputusan yang mereka ambil telah membawa mereka pada titik terendah. Sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Namun, di balik itu mereka juga menemukan kekuatan untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah mereka akan bisa membangun kembali hidup mereka setelah segalanya terbongkar? Pagi itu, langit terlihat cerah setelah hujan yang mengiringi malam penuh ketegangan. Di sebuah kafe kecil yang nyaman, Pak Bima dan Bularas duduk berhadapan, memandangi dunia yang mulai tampak lebih terang setelah hujan reda. Meskipun mereka telah melalui banyak hal bersama, masih ada keheningan di antara mereka. Keheningan yang penuh makna, penuh perasaan yang tak terucapkan. Jadi, ini yang kita pilih, Bima? Tanya Bularas, suaranya lembut. Kita sudah melalui begitu banyak hal, dan sekarang kita di sini, di titik ini. Pak Bima menatapnya, matanya penuh ketulusan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Laras. Tapi aku tahu satu hal. Aku tak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku tak ingin kehilanganmu. Bularas menggenggam tangan Pak Bima, menyadari betapa banyak yang telah mereka perjuangkan untuk sampai ke titik ini. Aku juga merasa begitu, Bima. Aku tahu kita sudah mengungkapkan segalanya, tetapi itu tidak membuat perjalanan kita lebih mudah. Ada banyak hal yang harus kita hadapi ke depan. Pak Bima mengangguk pelan. Kebenaran memang datang dengan harga yang tinggi, tapi aku percaya kita bisa menjalani ini, Laras. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak berani mengambil langkah pertama. Bularas tersenyum tipis. Aku belajar banyak dari semua ini. Aku belajar untuk tidak takut menghadapinya, untuk tidak takut merasakan sakit dan kehilangan. Dan yang paling penting, aku belajar untuk memilih apa yang benar-benar penting. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Mereka menoleh dan melihat Pak Arif yang masuk ke kafe, membawa beberapa berkas. Ia tampak tenang, seolah tidak ada beban di pundaknya. Aku baru saja mendapatkan kabar baik, kata Pak Arif sambil duduk. Kebenaran sudah tersebar, dan sekarang Arya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tapi yang lebih penting, kalian berdua sekarang bebas dari bayang-bayangnya. Pak Bima dan Bularas saling menatap, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan kedamaian. Kebohongan yang telah lama mengekang mereka akhirnya terbongkar, dan kini mereka bisa mulai membangun kembali hidup mereka. Jadi, ini akhirnya selesai? Tanya Bularas, matanya berbinar. Ya, jawab Pak Arif. Kini, kalian punya kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari semua masalah itu. Tapi meskipun semuanya terlihat baik, mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Kebenaran mungkin telah terbongkar, tetapi jalan yang harus mereka tempuh tidaklah mudah. Mereka masih harus menghadapi dunia di luar sana. Dunia yang tak akan mudah menerima semua yang terjadi. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu. Bularas memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan Arya. Proses itu panjang dan penuh perdebatan, tetapi akhirnya ia merasa lega
bisa melepaskan dirinya dari cengkraman pria yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, padahal ternyata adalah sumber dari banyak kebohongan dalam hidupnya. Pak Bima juga menghadapi tantangan baru, meski ia tidak lagi menjadi tukang kebun di sekolah itu, karena semuanya sudah diketahui, dan kebenaran akhirnya mengangkat martabatnya. Ia merasa lebih ringan. Ia memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang dosen di universitas yang pernah menutup pintu baginya. Namun kali ini ia datang dengan kepala tegak, tanpa rasa takut. Suatu hari mereka berdiri di depan rumah kecil Pak Bima. Mereka berdua memandang matahari yang terbenam, perlahan tapi pasti. "Bima," kata Bularas, "aku ingin kita memulai sesuatu yang baru, tanpa masa lalu yang mengikat, tanpa ketakutan yang membayangi." Pak Bima menggenggam tangan Bularas lebih erat. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Laras. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin berada di sampingmu, menghadapi hidup bersama." Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa meskipun jalan mereka penuh rintangan, mereka telah memilih untuk melangkah maju. Tidak ada lagi kebohongan yang menyelimuti hidup mereka, dan meskipun dunia di luar sana masih penuh tantangan, mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Perjalanan Pak Bima dan Bularas adalah tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran, tentang menerima bahwa cinta bisa tumbuh, bahkan dalam situasi yang paling tak terduga, dan bahwa kebohongan, meskipun tampaknya kuat, akhirnya akan terungkap. Mereka telah menghadapinya bersama, cinta dan kebenaran, balas dendam dan pengampunan. Kini mereka memulai hidup baru, tanpa beban yang mengikat, siap untuk mengukir masa depan mereka sendiri. Di dunia yang seringkali menguji kekuatan dan kesetiaan, terkadang kita harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu, menghadapinya dengan penuh keberanian, dan memilih jalan yang sulit namun benar. Untuk Pak Bima dan Bularas, ini adalah awal yang baru, tempat di mana mereka bisa menciptakan kebahagiaan mereka sendiri, tanpa rasa takut dan penyesalan yang membebani. Dengan segala yang telah mereka lalui, mereka tahu bahwa di akhirnya, cinta dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Mereka siap untuk melangkah bersama-sama